Selamat siang. Bisa dimulai dengan MC Bu Desi. Silakan Bu Desi. Oke. Selamat siang Bapak Ibu, saudara semuanya. Sedang bergabung siang hari ini, kita akan beribadah online di PDMNC Center yang tepatnya di penghujung Juli bulan ini. Siang ini kita bersama-sama akan melayani Tuhan, dan biarlah kita siapkan diri kita masing-masing untuk memulai masuk dalam ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa siang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang luar biasa Tuhan, tetap bekerja, sebuah karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami akan ibadah Tuhan Yesus, kuduskan kami, layakkan kami, dan kami mau melayani Engkau dengan yang terbaik Tuhan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan dengan iman dan percaya kita lewat suatu lagu pujian yang berjudul Tuhan yang Besar. Mari kita sama-sama mendengarkan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
Oke, puji Tuhan. Lagu tadi mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang besar dan kita butuh firman Tuhan untuk tetap kuat. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Wito Malwa, CEO dari M Capital Indonesia dan juga pembina dari PD MNC Center. Untuk Bapak Wito, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Ya, Shalom, selamat Shalom. siang. Selamat siang semuanya. Shalom Pak Wito. Shalom. Saya bicara sama Pak Kris karena kita aja udah nggak usah terlalu formal seperti pembicara dari luar. Saya sih sebenarnya lebih senang interaktif, suka interaktif. Kalau nggak jadi kayak mini ibadah lagi seperti hari Minggu. Jadi saya sempat ngobrol sama Pak Kris. Ya mumpung kita sendiri-sendiri aja dan cuma berapa 30-an orang ya sudah. Saya nyapa juga ini banyak sekali, ternyata saya udah lama nggak ketemu ya secara Zoom ya Pak WMP ini sangat militan nih, luar biasa nih, saya kenal Pak WMP udah lama. Pak Steven juga dan semuanya lah. Apa kabar semuanya sehat-sehat. Saya juga iya, topik hari ini, topik bulan Juli kalau nggak salah dampak anak Tuhan dalam dunia bisnis ya. Saya sempat bilang ke Bu Inga, saya lagi terbeban dengan hal-hal yang lain karena during pandemic ini. By the way juga our deepest condolence juga ya, duka cita untuk suami Bu Inge yang sudah kembali di sisi Tuhan ya. Kita percaya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Kalau yang saya ini selama bulan Maret sampai sekarang sudah 1,5 tahun sudah nggak physically datang ke gereja. Saya kalau nggak salah pribadi secara mungkin pertengahan Maret sudah nggak ke gereja lagi. Saya masih ingat first week masih datang ke gereja. Mungkin second week, third week sudah nggak ke gereja lagi. Sampai sekarang secara fisik. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang merubah lifestyle kita ya setelah pandemik ini, setelah mulai dari virus ini semuanya. Kita satukan dulu doa dulu bersama-sama ya sebelum kita mulai. Bapak terima kasih untuk persekutuan doa siang hari ini. Kami bersyukur bahwa hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu sajalah yang membawa kami hingga pada saat ini kami bisa bersama-sama untuk sharing firman, untuk lebih mengerti apa yang Kau tanamkan di dalam hati-Mu kepada kami semua. Biarlah kami semua di sini bisa menjadi terang dan garam, bisa menjadi murid-murid-Mu yang setia, yang bisa terus membawa kabar baik, kabar Injil yang sudah Kau berikan kepada kami, keselamatan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, biarlah apapun yang kami sharing di sini bisa menjadi remah dalam hidup kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kalau ada pendeta senior Pak Vincent di sini kadang-kadang saya agak gugup ya, karena itu pendeta senior kita itu. Saya sebenarnya saya selalu bilang jangan tulis saya PDT ya, karena memang saya bukan pendeta, saya bapak aja sudah. Kalau Pak Vincent kan itu memang lulusan teologi beneran kayaknya. Iya, jadi kalau saya ya sambil belajar, sambil otodidak, tapi saya juga banyak merenungkan sih hal-hal yang dulunya saya nggak pernah pikirkan. Nah, yang topik hari ini memang struggling ya. Kalau udah mau 1:30, ada yang belum makan, ada yang nunggu jam 1 selesai cepat-cepat mau makan dan segala. Jadi memang struggling. Belum lagi minta setengah jam tuh saya kadang-kadang susah untuk sharing seperti ini gitu. Jadi memang setengah jam itu sangat-sangat singkat dan apalagi kalau saya sendiri suka yang interaktif. Saya coba mulai share screen ya. By the way, untuk topik hari ini kan social distancing versus spiritual distancing. Kenapa saya bawa ini juga? Karena saya melihat ada dua hal yang berbeda jauh antara social distancing dan spiritual distancing. Social distancing itu kita menjaga jarak antara satu sama lain supaya kita aman. Sedangkan spiritual distancing terbalik. Mestinya kita menjaga jarak supaya makin dekat dengan Tuhan, supaya kita aman.
Jadi ini yang saya ingin sharing, saya ingin bawakan di sini. Oke. Seperti ini. Gereja sekarang sepi, satu orang aja yang datang mungkin, ya seperti sekarang terjadi seperti sekarang ini. Social distancing yang ada sekarang ini adalah bagaimana kita harus lakukan prokes, ya, protokol kesehatan. Hal-hal definisi yang baru mulai dari bulan Maret tahun lalu sampai sekarang kita banyak dengar terms-terms yang baru, ya, social distancing lah, PPKM, PPSB dan segalanya banyak sekali. Terakhir PPKM, ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini karena virus Delta, ya, dan banyak hal-hal yang lainnya. Nah, kalau kita bicara spiritual distancing, ini yang sekarang terjadi seperti ini. Ya, jadi saya minta Pak Kris, ya, Pak Kris tolong nanti baca, ya, firman-firmannya, ya. Coba Pak Kris, silakan Pak Kris, Yesaya 29 ayat 13. Baik. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Seperti ini. Banyak sekarang kejadian bahwa ya memang kita seakan-akan menyembah, memuliakan apapun yang kita lakukan, tetapi hatinya menjauh daripada aku. Dan Tuhan selalu melihat hati kita. Seperti sekarang ibadah yang ada di Zoom seperti ini, kadang-kadang saya melihat ibadah sambil main HP atau main HP sambil ibadah. Kadang-kadang sudah kecampur-campur, karena makanya saya suka interaktif, karena biar kita bisa saling respons, saling videonya on, kita saling lihat. Di gereja saya beribadah diharuskan semua video on, karena kita mau menghormati Tuhan, sekaligus juga supaya handphonenya disingkirkan aja dulu, dan kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Hati kita, mata kita memang tertuju kepadanya aja. Dan itu saya percaya bisa pleasing Him, bisa menyenangkan hatinya juga. Bukan cuma mulut kita menyembah, tapi hati kita lagi kemana-mana. Itu yang ini. Tapi yang satu lagi yang saya mau, ya nanti Pak Kris coba baca lagi. Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Kita diminta mendekat kepada Tuhan. Artinya berbeda jauh dengan social distancing. Kita harus kalau bisa 3 meter. Dulu 1 meter, naik 2 meter, 3 meter. Sekarang katanya bisa 6 meter, karena kalau ada yang OTG, dia batuk, dia bersin, bisa sampai 6 meters dari ini. Makanya kita sekarang diminta double masker. Kalau enggak, ya 1 masker yang medical aja bisa tetap tembus katanya. Itu so severe gitu. Kita perhatiin, ya. Virus ini nggak kelihatan. Tuhan juga nggak kelihatan. Tetapi setiap hari bagaimana kita dibikin seperti fear, ya, takut, khawatir dan semuanya, sehingga protokol kesehatan itu benar-benar kita jalanin. Kita cuci tangan, kita pakai masker, kita social distancing, kita minum vitamin dan sebagainya. Tetapi apakah virus yang nggak kelihatan itu kita lakukan seperti itu, seperti kita melakukannya kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Protokol kesehatan kita terhadap social distancing, terhadap virus dan terhadap ini semua, apakah sama dengan protokol kesehatan dalam quote kepada Tuhan? Ini yang selalu jadi masalah. Karena setiap hari mungkin kita mikir virus, kita mikir bagaimana kita jaga kesehatan dan sebagainya, tetapi secara spiritual dengan Tuhan, bagaimana? Kalau kita lakukan ini secara bersamaan, oke. Tapi jangan sampai virus yang nggak kelihatan itu lebih kita prioritaskan daripada Tuhan. Ini yang jadi masalah, yang selalu kita ini. Nah, saya mau masuk dalam satu cerita, ya, mengenai wanita pendarahan 12 tahun. Ya.
Kita tahu mengenai cerita ini yang ada di Markus 5, 25 sampai 34. Saya minta Pak Kris lagi yang baca. Nanti saya minta komen. Siapa aja bisa komen mengenai hal ini ya. Ayo Pak Kris, silakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang berkeliling, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Oke, thank you. Terima kasih Pak Kris. Pak, ada yang mau komen nggak? Ada sesuatu yang menarik di sini. Yang berbeda dengan miracle-miracle yang dibuat Yesus. Yesus buat miracle ribuan banyaknya ya, mungkin kita tahu ya. Tapi mengenai miracles yang wanita pendarahan ini, ada yang mau komen nggak? Ada yang menarik nggak di sini? Siapa aja? Pak Kris aja dulu. Atau siapa? Baik, Pak Wito. Iya. Jadi sesuai dengan kata-kata Tuhan Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus tidak tahu wanita tersebut membutuhkan pertolongan. Tetapi Tuhan Yesus merasakan ada kuasa yang mengalir dalam dirinya yang menyembuhkan. Jadi sebenarnya kalau dilihat, kita lihat yang mana yang lebih dulu, apakah perempuan itu yang ingin sembuh atau Tuhan Yesus yang langsung tahu dan menyembuhkan dia. Kalau saya pikir dalam bacaan kita hari ini dan cerita wanita pendarahan 12 tahun ini, ada inisiatif yang diberikan oleh perempuan tersebut. Dia mendatangi Tuhan, dan Tuhan tanpa harus mengetahui dia siapa, langsung menyembuhkan dia serta-merta. Seperti itu, Pak Wito. Wah, terima kasih, Pak Kris. Siapa lagi? Pak Vincent. Ayo, Pak Vincent. Coba komen. Saya ingin dengar nih, senior saya ini soalnya nih. Pak Vincent, ayo. Ya, saya pikir yang menarik adalah dia digerakkan oleh percayanya, ya kan? Dia digerakkan oleh percayanya sebegitu rupa sehingga dia go extra miles, melakukan banyak hal yang protokol ya. Mungkin kalau tadi di kacamata tadi kita bisa kaitkan, dia melakukan banyak hal gitu ya, lari, berkejar, menyibak orang-orang yang tentunya lebih besar dari dia, sementara dia lagi sakit. So dia lakukan banyak hal protokol ataupun effort karena percaya yang tidak kelihatan bahwa dia percaya Yesus menyembuhkan dia. So sehingga dia go extra mile hanya untuk menjamah jubah-jubahnya yang kata orang ya ini apa artinya gitu. Tapi out of dia belief-nya dia melakukan segala effort karena dia percaya yang tidak kelihatan bahwa Yesus akan menyembuhkan dia. Amin. Thank you, Pak Vincent. Siapa lagi? Ayo. Ada yang lain lagi? Ayo, biar kita mikir, jangan Eva mikirin. udah siap tuh ya. Eva, Pak. Ya, ini jangan mikir makanan ya. Ini udah mau jam 1, udah lapar, bikin memakan apa gitu kan? Gosennya udah nyampe belum? Apa? Mendingan mikir firman dulu sekali-sekali. Ayo, siapa?
Eva siap tuh Eva. Eva, mana Eva? Halo, Coba Pak saya Wito. lihat. Nah, Eva, jangan mikir produk-produknya MNC Live aja. Ini Promedis doang ini yang dipikirin. Ayo mikirin Firman juga. Ayo Eva. Iya, Pak. Yang menariknya kan biasanya kita meminta Tuhan Yesus yang menjamah hidup kita ataupun menyembuhkan kita. Tetapi yang luar biasa dari pelajaran kita di siang hari ini, dia sendiri seorang wanita yang pendarahan ini yang menjamah Yesus. Dan dia memperoleh kesembuhan. Ya, thank you Eva. Eva lagi sibuk, banyak sekali produk-produk digitalnya sekarang, jadi dia lagi sibuk terus tuh. Siapa lagi? Ayo. Yang menarik di sini. Takutnya kalau kita ngomong terus gini bisa jam 3 ya. Ini bisa PD terpanjang nanti. Kita bikin break record nanti. Yang menarik di sini benar semuanya. Menarik di sini adalah seakan-akan itu ini the only miracles, mujizat yang satu-satunya yang involuntary. Ya kan? Yang involuntary artinya nggak sengaja gitu kayaknya gitu loh. Karena Tuhan sendiri bisa bilang kan, siapa yang menjamah jubahku? Kayak nanya gitu. Dia berhenti loh. Lalu pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tanda dari keluarnya, dia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya. Jadi dia berpaling dan bertanya. Itu berarti dia berhenti. Dia stop. Dia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya. Dan murid-muridnya nggak tahu sama sekali hal ini. Jadi orang yang dekat dengan dia, murid ini tiap hari tuh pergi sama Yesus, dengar udah lihat miracles begitu banyak, dapat pengajaran langsung dari Yesus. Malah yang itunya murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan. Engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Gimana sih? Ada ribuan orang kali. Masa you tanya seperti ini? Buat kami ini pertanyaannya nggak make sense gitu kan. Ini orang-orang yang sangat dekat dengan dia loh. Jadi saya coba pikir begini. Kalau Yesus nggak berhenti dan bertanya siapa yang menjamah jubahku, ini nggak pernah akan tercatat. Karena murid-muridnya juga nggak tahu. Dan siapapun nggak akan bisa mencatat ini. Jadi ini miracles bakalan tidak pernah tercatat, tidak pernah ada yang tahu. Tapi Yesus berhenti dan menanyakan ini. Must be something yang Yesus mau bikin statement dari cerita ini. Karena ini satu-satunya yang involuntary, seakan-akan. Gitu. Jadi, kalau saya lihat pertama-tama, seperti ini gambarnya, biar kelihatan, oh kayak gini ya ininya. Jadi seakan-akan memang kalau sampai Yesus sendiri tidak melakukan hal ini, nobody knows. Apa maksud Tuhan? Nah, saya pernah nanya kan, abangnya Tuhan nggak tahu. Yang tadi Pak Kris bilang tuh, emangnya Tuhan nggak tahu. Padahal Tuhan Maha tahu. Bagaimana dia sampai nggak tahu ada seorang yang menderita datang? Nah, saya lagi mikir juga dari ribuan orang itu, apa cuma satu-satunya yang sakit wanita ini? Saya yakin banyak. Mungkin sakit A, sakit B, sakit C. Tetapi dalam hal ini tercapture wanita pendarahan ini. Jadi ada satu statement yang Tuhan mau bikin di sini. Dan memang terus terang kita sedang melihat bahwa kebanyakan memang Tuhan yang datang mendekat. Tapi banyak juga miracle-miracle yang Tuhan orang yang mendekati dia. Bartimeus yang buta, dia berteriak, Tuhan kasihanilah aku. Sampai Tuhan panggil dia. Itu salah satu juga bagaimana orang yang datang ke dia yang harus berusaha. Dan betul, ada inisiatif di situ. Jadi kita ngomong sekarang, kenapa wanita ini bisa sembuh? Satu, benar, inisiatif. Kenapa Tuhan yang bikin statement seperti ini? Kenapa Yesus harus tanya? Karena Yesus berhenti dan bertanya itu purpose-nya supaya apa? Tuhan sangat menghargai inisiatif dari orang. Jadi walaupun wanita ini tidak tercatat siapa namanya, tetapi Tuhan itu sangat menghargai inisiatif dari orang ini, dari wanita ini.
intinya kita yang harus proaktif. Nah, tadi menarik yang Eva bilang. Bukannya kan tertulis Tuhan yang datang kepada kita, Tuhan yang mencari kita, ya kan? Tuhan yang mestinya mendekati kita gitu loh. Kan Tuhan yang memilih kita anyway dari pertama, the first place gitu. Tapi saya mau bikin statement di sini juga. Keselamatan datang itu memang inisiatif Tuhan. Tetapi untuk mengerjakan keselamatan itu harus inisiatif dari kita. Jadi it's given, yes, but in the process is our part. Jadi ada partnya Tuhan, ada porsinya Tuhan, ada porsinya kita. Ini yang sering kita harus ingat gitu. Jangan selalu bilang ya Tuhan kan yang milik kita, Tuhan kan yang mencari kita dan segalanya, dan kita nggak ngapa-ngapain. Enggak. Kita harus mengerjakan keselamatan kita itu sendiri. Ya, kita yang harus punya inisiatif. Di dalam inisiatif ini saya akan lihat ada 3 hal. Ada humility, dependency, and serious. Jadi humility itu apa? Humility itu ada kerendahan hati. Kalau kita nggak pernah rendah hati, kita nggak pernah datang kepada Dia. Kita bilang I'm fine. Ya kan, saya cukup, Tuhan yang mestinya cari saya. Atau lebih parah lagi, artinya kita nggak usah ngapa-ngapain aja. It's given, kita udah selamat, kita nggak ngapa-ngapain. No, kita harus terus punya inisiatif. Karena inisiatif ini kita tidak menunggu Tuhan yang datang, kita yang datang ke Tuhan. Berapa banyak dari kita yang bilang selalu, nanti aja deh. Kalau hati saya tergerak, ya I will do. Ya kan? Kalau mungkin gue dijamah, baru gue bisa do something gitu. Bisa saya melakukan sesuatu gitu loh. Kalau saya udah beres deh hidup saya, masih banyak yang urusan saya, masih banyak ini-gini. Sudahlah yang ini nanti aja deh. Dan kita melakukan social distancing terhadap Tuhan tanpa kita sadari dengan excuse ini. Dengan humility, kita tahu kita itu nggak pantas. Tetapi kita itu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu definisinya buat saya gampang sekali. Sesuatu yang bukan hak kita tapi diberikan oleh Tuhan, dan sesuatu yang bukan kewajiban Tuhan tetapi tetap diberikan kepada kita. As simple as that. Itu kasih karunia. Jadi kalau kita tahu bahwa kita bisa memput diri kita sendiri dengan kerendahan hati, kita selalu akan mempunyai dependency kepada Tuhan. Jangan-jangan sampai semua sudah everything's fine, dependensi kita terhadap Tuhan itu hilang. Makanya distance kita makin jarak kita dengan Tuhan makin tinggi. Ini masalahnya juga. Ketergantungan kita terhadap Tuhan ini. Nah, dengan adanya pandemik ini, semua kita langsung dibukakan mata bahwa kita punya hidup, everything's fine. Enggak juga. Kita diberikan kesempatan untuk lebih banyak waktu dengan Tuhan, dikasih kesempatan untuk diam diri dengan Tuhan, dikasih kesempatan juga untuk banyak quiet time, dan segalanya supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Dan how serius kita? Seriusnya seperti apa? Lihat wanita ini. Dia punya humility untuk datang kepada Tuhan, dia tahu, dia depend on Him untuk supaya sembuh. Kalau dia nggak pernah put an effort untuk datang ke Tuhan dengan inisiatif dia, sampai saat dia meninggal pun dia nggak akan sembuh. Dengan satu inisiatif itu, merubah hidupnya. Karena dia tahu, dia harus melakukan sesuatu, yaitu mendekat kepada Tuhan. How serius kita dengan Tuhan sih sebenarnya? Waktu kita, ya ini kita ngomong kali kita lagi PDKT lah, waktu dulu kita pacaran apa segala. Jangankan rumahnya di cuma 1 kilo, rumahnya pun di Bogor, apapun kita datengin. Kita serius untuk supaya PDKT kita terhadap pacar kita ini benar-benar sampai dia yakin kita tuh serius banget. How serious we are with God? Kalau kita sekarang rating 1 sampai 10, berapa sih distance kita dengan Tuhan? Berapa sih prokes kita dengan social distancing atau dengan hal-hal yang kita lakukan untuk supaya menjaga protokol kesehatan kita? Mungkin protokol kesehatan kita udah 9, level 9, level 8. Ya kan? Tetapi kalau kita rating spiritual distancing kita dengan Tuhan, is it 8, is it 9 atau 10? Mungkin di bawah 5 kali. Nah, ini yang saya ingin kita semua introspeksi. Kalau kita rating diri kita sendiri seperti apa. Nah, jadi kalau kita mau melakukan ini semua, kita never wait. Jangan pernah menunggu. Jangan hanya duduk dan nunggu. Kita harus proaktif.
Kita harus melakukan apa yang menjadi porsi kita. Ya, itu yang saya ingin sekali memberikan gambaran bagaimana inisiatif dalam hidup kita ini harus benar-benar setiap hari. Ya, setiap hari kita bisa aja menjauh dari Tuhan tanpa kita sadari. Ya, termasuk jadi rutinitas. Semua jadi rutinitas hidup, rutinitas ya, apa yang kita lakukan, termasuk ke gereja, Zoom, persekutuan doa, semua jadi rutinitas. Tetapi kalau kita benar-benar mau menjaga spiritual distancing kita dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, itu menjadi lifestyle kita. Bagaimana Tuhan melihat hati kita. Makanya tadi di Yesaya itu dibilang, Tuhan melihat hati kita. Ternyata itu jauh dari Tuhan. Ya secara kelihatan juga dekat. Tuhan kan melihat juga motif kita. Apa sih sebenarnya? Saya bisa nyumbang gereja supaya dilihatin Pak Vincent. Iya. Tapi itu berkenan kepada Tuhan enggak? Enggak sama sekali. Jadi Tuhan juga bisa melihat hati kita, bagaimana motif kita seperti apa. Kita mendekat kepada Tuhan, purpose-nya apa sih sebenarnya? Bukan untuk supaya mendapatkan kesembuhan, tetapi bagaimana kita bisa saling mendekat, mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, sehingga apapun yang menjadi apa yang ada di hatinya itu kita bisa tahu, kita bisa dengar apa yang menjadi tugas kita sehari-hari, firman-Nya seperti apa, kita bisa lakukan dengan benar. Ya tentunya juga ada pengharapan. Sekarang pengharapan ini kadang-kadang kita ini selama kita masih bisa berharap kepada yang lain, kadang-kadang kita lupa 100% itu pengharapan kita kepada Tuhan. Kan ada teman saya bisa bantu, kan saya kenal si pejabat X, ya dia kan bisa bantu. Selama itu masih kita lakukan terus-menerus, pengharapan sama Tuhan kita itu jadi second priority. Padahal pengharapan kita itu mesti the first priority itu adalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan nanti mau pakai si X, si A, si B untuk bantu kita, so be it. Tapi pengharapan kita tetap satu-satunya kepada Tuhan. Wanita itu melakukannya. Pengharapan, kalau ku jamah aja, gue pasti sembuh. Itu benar-benar hal yang luar biasa yang dilakukan oleh wanita ini. Saya nggak tahu wanita ini juga mungkin cuma dengar atau apa. Dia nggak pernah Bible study, dia nggak pernah diajarkan, dia nggak pernah di mentoring atau datang ke persekutuan doa dan sebagainya. Tapi dia punya hati yang luar biasa dan dia punya pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan. Yang ketiga tentunya apa? Iman, ya, iman, faith. Iman dan faith ini memang selalu Tuhan bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu benar-benar statement yang very strong dari Yesus langsung bahwa Tuhan bisa melihat iman dari wanita ini. Jadi kalau kita lihat semuanya ini, kalau kita blend semuanya ini, dia bisa sembuh karena ada 3 hal ini. Ada inisiatif dari dia, di dalam inisiatif itu ada humility, ada kerendahan hati, ada dependency, ada rasa ketergantungan kepada Tuhan yang terus-menerus juga, dan ada keseriusan. Dia benar-benar serius melakukannya. Kita juga harus seperti itu. Kita harus apapun yang kita lakukan untuk Tuhan harus serius, ya. Dan jangan menunda-nunda hal-hal yang kita suka tunda gitu loh. Inisiatif kita lama-lama makin berkurang sehingga social distancing, spiritual distancing kita terhadap Tuhan makin lama makin ini. Saya nggak tahu kalau kita harus ukur spiritual distancing kita berapa meter sih dengan Tuhan. Kalau social distancing kan kita langsung bisa ukur. Gua mau 2 meter atau gua mau 3 meter nih. Jadi aman nih. Kalau dia bersin pun gua aman nih. Apalagi gua udah pakai masker double nih. Tetapi spiritual distancing kita dengan Tuhan seperti apa kita ngukurnya? Ya kan? Jadi kita harus keep getting closer to Him. Untuk getting closer to Him kita memang harus punya waktu buat dia, benar-benar untuk dia aja gitu loh. Jangan sampai kita masuk ke dalam nggak fokus dan kita masuk ke dalam rutinitas. Udahlah, sekarang kan udah jam 12 mau PD, oke, gue ikut. Itu jam 1 ya udah gue makan. Besoknya another day, Jumat depan ya ada PD lagi gitu. It's not like that only gitu. Ya. Itu aja dari saya dan ini adalah sedikit saya summarize the word versus spiritual during COVID. Kita sudah bahas tadi social distancing versus spiritual distancing. Social distancing pretty much kita tahu bahwa walaupun virus tidak kelihatan, tapi kita sudah melakukan prokesnya luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Malah kita melakukan bisa extra mile untuk supaya menjaga supaya kita nggak terkena COVID atau terkena virus ini. Tetapi secara Tuhan yang nggak kelihatan, apakah kita melakukan protokol seperti itu juga secara spiritual kita? Apa yang sudah kita lakukan supaya spiritual distancing kita nggak makin lama makin jauh, tapi makin lama harus makin dekat. Kalau bisa nempel lama-lama gitu. Jadi
di satu pihak kita harus semakin jauh dari social distancing supaya kita aman, tetapi di other way around, di secara spiritual distancing kita harus makin dekat dengan Tuhan supaya kita aman, kita jangan jatuh dalam dosa dan sebagainya. Kedua, hand sanitizer. Saya nggak tahu sehari saya cuci tangan, saya pakai hand sanitizer seberapa banyak. Saya udah lupa karena mulai dari tahun lalu that's the most yang paling banyak yang saya lakukan gitu supaya clean, jangan sampai ada apa, jangan sampai tiba-tiba nggak lupa ngerap mata dikucek udah kena dan sebagainya. Tetapi hand sanitizer ini yang kita pakai setiap hari di tangan kita, tangan yang sama mendapatkan kesempatan untuk membantu banyak orang. Sekarang saya tahu banyak orang yang lagi susah, banyak orang yang lagi sedang fighting for their life, struggling untuk ini, makan aja susah ya. Karena PPKM juga ini malah lebih bikin tambah susah untuk orang mendapatkan penghasilan dan sebagainya. Bagaimana hand yang kita cuci setiap hari supaya clean dari virus, kita using juga hand yang sama untuk menolong orang-orang yang unfortunate, orang-orang yang dalam kesusahan seperti ini. Itu juga menjadi reminder buat kita. Kedua, bagaimana masker? Masker sekarang bisa supaya lebih aman, maskernya didobelin kalau bisa, ya supaya aman, jangan sampai ada celah dikit, ya. Tapi bagaimana di other way around secara spiritual, bagaimana kita open kepada Tuhan, apa yang sudah kita lakukan, minta ampun kepada Tuhan, apa yang sudah kita secara dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan atau kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Bagaimana kita transparan terhadap Tuhan juga. Jadi di satu pihak kita nutup muka kita, tetapi secara spiritual bagaimana kita open kepada Tuhan, makin open aja. Tuhan, ya memang saya banyak dosa, saya masih banyak kekurangan, saya minta hikmat, saya minta kekuatan dan sebagainya. Ya, nextnya vitamins. Saya nggak tahu juga vitamins A, B, C, D semuanya sudah banyak, zinc dan sebagainya. Kita coba minum supaya imun kita naik. Ya, vitamins ini memang bagus untuk tubuh kita, tetapi secara spiritual vitamins kita adalah prayers. Jadi saya sangat appreciate juga yang hari Rabu ya, yang tiap apa Pak Vincent ya, apa Pak Steven? Senin sekarang, dulu Rabu ya kalau salah ya, sekarang juga di Senin ya. Itu jam 8 pagi saya lihat juga sudah berkumpul dan do a lot of prayers untuk semua dari bangsa kita sampai staf-staf DMNC yang sedang terkena COVID. Dan ini adalah prayers yang seperti vitamins, membuat kita juga immune terhadap virus dosa yang akan masuk di kita. Malah kita juga bisa tetap cross dengan Tuhan dengan prayers. Juga vaccines. Hopefully semuanya di sini di Persekutuan 2 kita udah divaksin ya. Sudah beres semua. At least membuat kita imun kita naik dan membuat kalaupun tidak terkena tidak akan sesevere, tidak akan separah kalau kita nggak kita nggak divaksin. Vaksin kita adalah setiap hari adalah Word of God. Firman Tuhan. Apakah kita so concerned about vaksin, tapi kita nggak sama sekali concerned about reading the Bibles, words of God. Kita kuat dalam hal imun kita. Dengan apa yang kita lakukan ini, mulai spiritual distancing, helping hand, openness, prayers, words of God, ini memang bertentangan sekali dengan the word, punya social distancing, hand sanitizer, masker, vitamins, dan vaksin. Tetapi kalau kita lihat, ada persamaan juga di situ. Bagaimana vaksin itu adalah words of God, adalah vitamins, prayers, dan sebagainya. Jadi ini mengingatkan kita aja bahwa hal-hal seperti ini kita harus be aware, kita harus hati-hati juga bahwa jangan sampai kita terlalu masuk ke dalam word social distancing, tetapi kita lupa bahwa spiritual distancing kita juga harus keep, as a matter of fact, makin lama makin dekat dengan Tuhan. Itu jadi saya, Tuhan memberkati. Saya tutup dalam doa dulu ya. Bapak terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang belum kami lakukan, sehingga kadang-kadang spiritual distancing kita makin menjauh dari Engkau. Kadang-kadang kami lupa, kami masuk dalam rutinitas, kami masuk dalam hal-hal yang kami lihat itu adalah sesuatu yang membuat menyenangkan hati Engkau, padahal belum tentu seperti itu. Engkau melihat hati kami, dan biarlah Kau taruhkan kami kekuatan-Mu, hikmat-Mu supaya kami bisa terus mendekat kepada Engkau. Kami bisa melekat dengan Engkau sehingga hubungan kami dengan Engkau seperti bapa dan anak yang benar-benar yang selalu setiap hari, setiap waktu dan setiap detik
kami bisa dekat dengan Engkau. Dan biarlah juga dalam masa-masa pandemik ini kami diberikan perlindungan-Mu yang lebih sempurna, kami diberikan kesehatan juga. Dan ini semua kami lakukan juga untuk memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kami selalu dalam keadaan sehat, supaya kami mempunyai kesempatan terus untuk mewartakan firman-Mu, juga menjadikan semua bangsa ini adalah murid-murid-Mu. Terima kasih Bapak untuk sharing firman siang hari ini, dan biarlah kami terus bisa maju, bisa tetap bertumbuh, bisa tetap persekutuan doa MNC ini bisa terus membuat kami dekat dengan Engkau. Bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai lifestyle. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Wito untuk firman Tuhan yang disampaikan. Sungguh memberkati Pak. Hanya dekat Tuhan kita aman. Kita siapkan hati kita untuk kita siapkan pemberian kita, persembahan kita siang hari ini. Suatu kesempatan bagi kita untuk bisa memberkati seperti yang Pak Wito siarkan tadi, bahwa hand sanitizer, waktunya kita untuk memberi buat pelayanan FPD MNC. Mari kita berdoa, kita siapkan persembahan kita. Bapak, terima kasih Tuhan, kami boleh makan firman Tuhan, kami boleh makan untuk rohani kami Tuhan, untuk kami lebih lagi dekat dengan Engkau Bapak, mengandalkan-Mu dalam segala situasi yang ada. Saat ini kami siapkan hati kami untuk beri, dan biarlah Tuhan Yesus, pemberian kami ini Tuhan, kami untuk yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan, bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dan kami berdoa. Amin. Untuk pemberian kita, persembahan, untuk pengumuman, oke, untuk laporan kas dan PIC Dekonia, laporan kas PDMNC Center per 30 Juli, totalnya ada 10.225.479, dan Diakonia per 30 Juli ada 997.368. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberkati, dapat melakukan transfer kepada rekening MNC Bank untuk atas nama Ibu Kristina dan Ibu Winda. Kemudian untuk persembahan kita siang hari ini, kita bisa lakukan lewat MNC Emotion Pay atau QRIS seperti di barcode yang ada di layar. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bersedia kesempatan memberi lewat QRIS ini. Kiranya Tuhan memberkati pemberian yang sudah diberikan untuk pelayanan PDMNC Center ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada pengumuman yang lainnya yang perlu disampaikan, Pak Kris? Silakan Pak Wito, mungkin bisa memimpin doa syafaat sekaligus doa berkat. Ya. Kita sama-sama satukan hati ya, kita doa, terus syafaat, dan langsung dengan doa berkat ya. Bapa dalam surga, kembali lagi kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami tahu bahwa dalam masa-masa yang sulit ini banyak sekali hal-hal yang kami harus punya inisiatif. Kami harus merendahkan hati kami harus depend on you, kami harus juga benar-benar serius untuk menjaga distance, menjaga jarak, supaya kami terus dekat dengan Engkau. Biarlah Kau berkati negara ini, negara Indonesia ini. Kami tahu juga yang terkena COVID sudah mulai menurun, dan banyak sekali yang juga recover. Kami percaya bahwa Engkau terus akan memberikan perlindungan yang lebih lagi, yang sempurna untuk bangsa kami Indonesia. Dan kami tahu juga bahwa negara ini sangat membutuhkan Engkau di masa-masa sulit ini. Semua yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan kena pandemik ini, dalam kasih-Mu,
kasih karunia-Mu menyertai mereka selalu, dan mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan recovery, sehingga mereka bisa kembali lagi bersama keluarga, dan mereka dengan lebih keadaan sehat. Kami juga bersyukur ya Bapa, terutama di persekutuan doa MNC ini, kami selalu dapatkan firman-Firman-Mu, kami bisa melakukan apa yang Kau taruhkan di dalam hati kami, dan biarlah Kau juga yang menjaga kesehatan kami semua, mulai dari yang memimpin PD ini sampai kepada jemaat-jemaat, kepada yang selalu hadir, yang hamba-hamba-Mu yang setia, yang ada di sini selalu, dan kasih, sukacita, dan sejahtera selalu Kau berikan kepada mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh staf di MNC, diberikan perlindungan-Mu, kuat kuasa-Mu selalu menyertai mereka selalu ya Bapa. Kau berikan juga mereka hal-hal yang membuat mereka tidak takut lagi kepada virus ini, tetapi lebih takut kepada Engkau. Dan mereka bisa terus mendekati Engkau dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman, bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang menjaga kami. Dan apapun yang terjadi, ya Bapak, kami tahu things happen for a good reason. Apapun yang terjadi itu adalah rancangan-Mu, rancangan yang indah, rancangan-Mu yang luar biasa. Kembali lagi, kami bersyukur untuk semuanya ini, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memberikan kami, bukan hanya keselamatan, tapi memberikan kami lebih lagi dari itu, ya Bapak. Sebentar lagi kami akan kembali, persekutuan doa sudah selesai, biarlah kami bisa kembali dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa, doa berkat. Persekutuan doa MNC sudah selesai. Kami tahu ya Bapa, bahwa Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu memberikan kami kekuatan, Engkau selalu melindungi kami. Kami tahu semuanya yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah kami bisa kembali lagi dalam pekerjaan kami, aktivitas kami dengan penuh sukacita dari Allah Bapa, dengan Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuannya manis dengan Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. 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 Terima Amin. kasih Pak Wito. Pak Wito, Tuhan memberkati. terima kasih luar biasa, Tuhan Terima berkati. kasih Pak Wito. Semua Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Jimmy, waduh ada Pak Jimmy tuh. Terima kasih Pak Pak Wito. Terima kasih. Makasih Pak Ya, Vincent. thank you, Pak Sama-sama, Vincent. have a nice weekend semua, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima Ya, kasih, Terima kasih. Oke, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkati. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Ya.